Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hedian. Dan hari ini udah tanggal 4 UTBK, penutupannya pendaftarannya itu 11 hari lagi kalau nggak salah ya. Sekitar tanggal 15, belum yang daftar dan yang tanya, Kak, emang ada ya univ yang nggak mau dijadikan pilihan kedua? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan dan ke penjelasannya, aku akan kasih cuplikan dari streaming pihak LTMPT ya. Sekali lagi, pilihan itu masih diizinkan dua. Nah, pertanyaannya antara pilihan satu dan pilihan dua itu kira-kira itu bagaimana kansnya dan sebagainya. Pola yang kita lakukan seleksi itu adalah ya pasti orang itu akan diikut sertakan di dalam pilihan satu dulu, kan gitu. Oke, yang pilihan satu ke seleksi. Kemudian nanti sudah selesai semua pilihan satu habis, kemudian kalau misalkan perguruan tinggi tersebut boleh juga kalau pilihan dua itu pasti lari misalkan. Oh ya saya tidak menerima pilihan dua misalkan. Itu ya terserah perguruan tingginya. Karena kita terus terang melayani itu. Makanya yang paling aman itu ya pilihan satu itu pasti prioritas, kira-kira seperti itu. Kalau pilihan dua itu kira-kira ya prioritas kedua, kira-kira kan seperti itu. Sehingga itu jadi pertimbangan. Nah, kalau dari pernyataan pihak LTMPT, terus kalian tanya ke aku, Kak, ada nggak univ yang nggak mau dijadikan pilihan kedua? Menurut aku ada, teman-teman. Nah, terus gimana nih Kak caranya membedakan univ yang mau dijadikan pilihan kedua sama yang nggak mau gitu? Yang kedua, kenapa sih Kak ada univ yang nggak mau dijadikan pilihan kedua? Emang proses seleksinya gimana sih? Kita mulai satu-satu dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, gimana proses seleksi di SBMPTN dari pilihan pertama ke pilihan kedua? Dari dua pilihan tersebut. Yang pertama teman-teman, nilai teman-teman akan dimasukkan ke pilihan pertama dulu, teman-teman disaring. Kalau memang tidak mencukupi, teman-teman akan langsung dimasukkan ke pilihan kedua. Terus kan nanti di pilihan kedua kalau nilainya lebih tinggi, apakah bisa lulus gitu? Nah, belum tentu teman-teman. Contoh case-nya gini, misalnya ada dua anak, si A sama si B. Si A ini nilainya 680, si B nilainya 685. Si A dan si B memilih jurusan yang sama, tapi si A memilih di pilihan pertama, si B memilih di pilihan kedua. Menurut kalian, apakah univ akan memilih si A atau si B? Keputusan untuk memilih si A sama si B ini tergantung univnya teman-teman. Ada yang akan mengambil si B di pilihan kedua karena nilainya lebih tinggi, tapi ada juga yang memilih si A walaupun nilainya lebih rendah. Kenapa tuh Kak? Apa alasannya? Bisa aja kalau kita memilih si B, terus nanti si B ikut jalur mandiri, akhirnya si B tidak memilih PTN tersebut gitu. Kenapa? Karena mungkin pilihan si B ini adalah pilihan yang sebenarnya dia tidak inginkan. Atau dia pengennya di pilihan pertama, tapi ternyata dapetnya di pilihan kedua, ikut mandiri di PTN pilihan pertamanya, lulus, terus dia meninggalkan pilihan kedua ini. Jadi buat apa PTN akan mengambil pilihan kedua kalau pada kenyataannya si B ini gak akan memilih di pilihan kedua tersebut gitu. Atau ada peluang si B ini meninggalkan PTN tersebut misalnya. Untuk mengatasi masalah ini, banyak PTN yang melakukan ujian mandiri sehingga bangku kosong yang ada dapat terisi. Lalu, bagaimana sih menentukan PTN yang menerima pilihan kedua atau tidak? Dilansir dari blog Halo Kampus dengan judul Peluang diterima SBMPTN pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini, penulis blog telah melakukan survei yang terdiri dari 1.563 responden yang diterima di berbagai PTN di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan pun menunjukkan untuk di UI dengan jumlah responden sebanyak 104, di pilihan pertama persentase berjumlah 65%, di pilihan kedua 26%, dan di pilihan ketiga 9%. Untuk di UGM, dengan total 71 responden, persentase diterima di pilihan pertama 63%, di pilihan kedua 27%, dan di pilihan ketiga 10%. Untuk ITB, dengan jumlah 73 responden, persentase diterima di pilihan pertama 73%,
pilihan kedua 18%, dan pilihan ketiga 9%. Untuk di Unpad, dengan total 184 responden, presentasi yang diterima di pilihan pertama berjumlah 31%, pilihan kedua 43%, dan pilihan ketiga 26%. Untuk Universitas Erlangga atau UNIR, dengan total responden 54, presentasi yang diterima di pilihan pertama sebesar 48%, pilihan kedua 32%, dan pilihan ketiga 20%. Untuk Undip, persentase diterima di pilihan pertama 48%, pilihan kedua 32%, dan pilihan ketiga 20%. Untuk IPB, persentase diterima di pilihan pertama 37%, pilihan kedua 37%, dan pilihan ketiga 26%. Berdasarkan riset dan diskusi yang telah saya lakukan dengan beberapa guru bimbingan belajar, saya sekarang kerja di suatu bimbel, biasanya PTN yang tidak menerima pilihan kedua adalah PTN yang berada di klaster 2 ke bawah, dan PTN yang tidak memiliki ujian mandiri. Karena dengan tidak adanya ujian mandiri, PTN tersebut tidak punya solusi untuk mencegah bangku kosong yang mungkin terjadi ketika calon mahasiswa diterima di PTN lain melalui jalur mandiri. Terus PTN mana Kak yang biasanya nggak mau dijadikan pilihan kedua? Yang pertama teman-teman, PTN yang mungkin tidak ada jalur mandirinya, atau di jalur mandirinya kuotanya nggak banyak. Karena sebenarnya tujuan PTN tidak mau dinomor 2-kan adalah karena banyak bangku kosong yang dilakukan oleh para calon mahasiswa ini ketika sudah lulus di jalur mandiri gitu. Jadi biasanya PTN-PTN yang tidak mau dinomor 2-kan adalah, kalau menurut aku dan dari pengalaman aku, PTN-PTN yang ada di klaster 2 ke bawah dan dia nggak punya jalur mandiri. Pun kalau punya jalur mandiri, biasanya jalur mandirinya nggak banyak gitu. Alasan PTN-PTN tidak mau dinomor 2-kan, kalau dari aku pribadi cuma satu sih teman-teman, supaya bangkunya terisi gitu. Kan kasihan kalau misalnya udah lulus nih di pilihan kedua, tapi ternyata nggak diambil karena dapat di PTN yang lain dan akhirnya bangku itu jadi kosong. Ya mending ngambil di pilihan yang pertama aja yang nilainya nggak beda jauh atau beda sedikit, tapi memang dia memilih di pilihan pertama tersebut. Jadilah itu alasan beberapa univ yang memang tidak mau dinomor 2-kan dan tidak mau dipilih di pilihan kedua di SBMPTN tahun 2022.